Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 dengan anggota yang pertama Wildan Maulana Ramadan dengan NIM 5003, yang kedua Cici Aprilia Sandi dengan NIM 5038, yang ketiga saya sendiri Aditya Mulyana NIM 5043, yang keempat yaitu Wiranti Mulyadani NIM 5051, dan terakhir yaitu Vira Nur Ivani NIM 5071 akan mempresentasikan mengenai media dan alat edukatif untuk mengembangkan kognitif dan kreativitas anak usia dini. Di sini kami dari kelompok 4 akan membahas 4 topik, yaitu yang pertama hakikat media pengembangan kognitif dan kreativitas anak usia dini, yang kedua jenis media dalam mengembangkan kognitif dan kreativitas anak usia dini, yang ketiga hakikat alat permainan edukatif anak usia dini, dan yang terakhir yaitu jenis-jenis APU untuk mengembangkan kognitif dan kreativitas anak usia dini. Di sini saya Aditya Mulyana akan memaparkan materi mengenai hakikat media pengembangan kognitif dan kreativitas anak usia dini. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hakikat media pengembangan kognitif dan kreativitas anak usia dini. Pertama-tama, apa sih pengertian media itu? Media adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, minat, serta perhatian anak sedemikian rupa sehingga proses pembelajaran terjadi. Artinya di sini media sebagai alat fisik atau alat yang dapat ditampilkan, dilihat maupun didengar yang dapat menyajikan pesan. Selanjutnya, apa sih pengertian pengembangan kognitif? Pengertian pengembangan kognitif artinya kemampuan belajar atau berpikir atau kecerdasan untuk mempelajari keterampilan dan konsep baru, keterampilan untuk memahami apa yang terjadi di lingkungannya, serta keterampilan menggunakan daya ingat dan menyelesaikan soal-soal sederhana. Artinya di sini dapat kita simpulkan pengertian media pengembangan kognitif adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan informasi, belajar dengan tujuan merangsang pikiran, perhatian, dan minat untuk mempelajari keterampilan dan konsep baru, keterampilan untuk memahami apa yang terjadi di lingkungannya, serta keterampilan menggunakan daya ingat. Untuk menumbuhkan tumbuh kembang kreativitas, rasa ingin tahu, dan daya hayal, maka hendaknya anak diberi kesempatan untuk berekspresi dalam mengembangkan ide dan gagasan sehingga memunculkan ide dan inisiatif imajinasi pada diri anak. Dengan demikian, peranan media yang ada di sekitar anak itu sangatlah penting sebagai upaya untuk membantu menstimulasi perkembangan kreativitas anak tersebut. Mengingat melalui interaksi dengan media itu, anak akan memiliki banyak pengalaman dengan melakukan eksplorasi terhadap media yang ada di sekitar anak. Melalui media juga anak bisa berimajinasi dan berinovasi sehingga memunculkan inisiatif dan proses berpikir dalam upaya memecahkan masalah yang dihadapi. Melalui media ini, anak akan mudah mengingat, melihat, mempraktekkan pengalaman-pengalaman yang nyata dalam kegiatan pembelajarannya, sehingga dapat menstimulasi perkembangan kreativitas anak dalam membantu mengekspresikan ide atau gagasan, berimajinasi, bereksplorasi, dan berkreasi dengan berbagai kegiatan melalui media tersebut. Melalui media itu anak itu akan belajar untuk memanfaatkan benda-benda yang ada di sekitarnya sehingga anak itu berpikir kreatif.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cici Aprilisandi dengan NIM 190210205038. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang jenis media dalam mengembangkan kognitif dan kreativitas anak usia dini. Pengembangan kognitif dan kreativitas dimulai sejak dini, sangat penting bagi perkembangan anak ke tahap berikutnya. Pengembangan kreativitas anak tidak hanya pada bidang pengembangan dasar seni, melainkan ada pada seluruh bidang kemajuan anak, yaitu berbahasa, kognitif, fisik motorik, dan sosial emosional. Jenis-jenis media yang dapat mengembangkan kognitif dan kreativitas anak yaitu yang pertama, balok atau kotak bangunan. Memiliki fungsi yaitu memperkenalkan pada anak berbagai bentuk kotak bangunan yang bisa mereka lihat dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, kotak-kotak huruf yang memiliki fungsi menarik minat baca anak dan menyusun huruf dalam kata yang bermakna. Yang ketiga, papan pengenal warna yang memiliki fungsi yaitu memperkenalkan anak dengan berbagai macam warna sehingga mereka akan mengerti berbagai macam warna yang dapat dikreasikan. Yang selanjutnya, bermain puzzle. Puzzle memiliki fungsi yaitu melatih daya ingat anak yang dapat berpikir keras mengingat sebuah bentuk gambar ketika mencoba menyusun kepingan-kepingan puzzle yang diacak. Dan tidak hanya itu juga, dapat mengembangkan kesabaran anak untuk menggabungkan kepingan puzzle. Yang selanjutnya, meronce, yang memiliki fungsi yaitu melatih seni kreativitas dan motorik halus anak. Permainan ini dapat memasukkan benda-benda dengan berbagai bentuk, bisa dengan manik-manik, sedotan, dan biji-bijian. Kegiatan ini berguna untuk melatih dalam konsentrasi, melatih daya imajinasi anak, dan melatih kekuatan otot-otot halus anak. Yang keenam yaitu bermain Lego. Lego adalah permainan yang dapat melatih kemampuan kognitif dan motorik halus pada anak. Permainan ini mengharuskan anak untuk menyusun bongkahan-bongkahan plastik warna-warni yang berukuran kecil menjadi sesuatu yang berbentuk seperti rumah, mobil, kereta api, gedung, ataupun binatang. Bisa dibuat dari kepingan Lego. Yang ketujuh, bermain Play-Doh. Play-Doh merupakan permainan yang dapat melatih kemampuan kognitif, motorik halus, dan seni anak. Play-Doh ini adalah suatu kerajinan yang berbahan lunak dengan berbentuk modern dari permainan adonan tanah liat dan lilin. Permainan ini memberikan sensasi membentuk, memilin, menekan, menarik, dan menggulung adonan yang lembut. Yang selanjutnya yaitu boneka, yang memiliki fungsi untuk alat peraga dalam bermain sandiwara yang berkaitan dengan perkembangan kognitif dan kreativitas anak. Yang kesembilan yaitu buku-buku, yang berfungsi untuk menambah kosakata anak. Selain buku membaca, dapat pula buku mewarnai, di mana anak akan melakukan kegiatan menggoreskan warna pada bentuk atau pola gambar. Hal ini dapat melatih kemampuan seni dan kreativitas anak. Yang selanjutnya yaitu alat permainan indoor dan outdoor. Alat permainan yang berada di dalam kelas seperti permainan balok, puzzle, dan roda bilangan. Sedangkan untuk di luar ruangan seperti berkebun, bercocok tanam, dan karya wisata, di mana anak akan dapat mengetahui sesuatu yang baru yang belum ia lihat dan ia dengar. Hal ini dapat mengembangkan kognitif, kreativitas, dan fisik motorik anak usia dini. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wildan Maulana Ramadan dengan NIM 190210205003. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, dan di sini saya akan menjelaskan mengenai alat atau hakikat alat permainan edukatif untuk anak usia dini, atau yang biasa kita sebut sebagai APE. Di sini alat sendiri adalah media yang digunakan oleh guru atau pengajar untuk mengembangkan semua aspek pada anak usia dini. Sedangkan permainan adalah kegiatan yang dilakukan oleh anak untuk mencari kesenangan dan membentuk proses kepribadian
dalam rangka mengembangkan semua aspek pada anak sesuai dengan tingkat perkembangan anak tersebut. Nah, di sini disimpulkan bahwa alat permainan edukatif atau APE adalah alat permainan yang dirancang khusus untuk kepentingan pendidikan untuk meningkatkan semua potensi anak dalam mengembangkan aspek untuk anak usia dini. Nah, di sini pada hakikatnya alat permainan edukatif untuk anak usia dini adalah sebagai penunjang pembelajaran untuk anak usia dini dalam mengembangkan semua aspek-aspek yang telah ada pada anak tersebut atau mengembangkan aspek-aspek untuk anak usia dini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiranti Mulyadani, NIM 5051. Di sini saya akan sedikit menjelaskan materi tentang manfaat alat permainan edukatif bagi anak. Untuk yang pertama yaitu APE pengembang motorik. Nah, di mana kita tahu anak usia dini termasuk anak yang sangat aktif. Nah, sehingga dalam pembuatan APE-nya harus menarik dan dapat melatih kemampuan otot halus dan otot kasar pada anak. Nah, dalam melatih kemampuan motorik ini kita bisa menggunakan mainan berupa ular tangga, meluncur, akrobatik, ayunan, dan sebagainya. Untuk yang kedua yaitu APE pengembang kognitif. Nah, di mana dalam kegiatan bermain ini harus berkaitan dengan kemampuan dalam berpikir. Nah, biasanya kemampuan dalam berpikir ini meliputi menghitung jumlah dan memberi penilaian. Nah, kegiatan bermain kognitif ini lebih menekankan pada proses mengamati. Misal permainan papan hitung, gelang bujur sangkar, papan tongkat, balok ukur, dan sebagainya. Untuk yang ketiga yaitu APE pengembangan kreativitas. Nah, di mana APE ini bertujuan untuk menjadikan diri anak sebagai sumber dan pengalaman. Misal APE dari tanah liat, cat krayon, kertas, balok-balok, air. Nah, balok-balok, air, dan juga pasir. Nah, di mana APE ini nantinya akan mendorong anak untuk mencoba hal baru sesuai dengan imajinasi mereka. Untuk yang keempat yaitu APE pengembang bahasa. APE pengembang bahasa ini merupakan sesuatu yang dapat mengembangkan gambaran mental tentang apa yang didengar. Misal anak mendengar suara angin, mobil-mobilan, dan sebagainya. Kemudian anak mengucapkan dan dapat menirukan suara tersebut. Nah, di sini lebih ditekankan pada bermain peran pada anak. Untuk yang kelima yaitu APE untuk membangun sosial. Nah, di mana APE untuk membangun sosial ini meliputi alat permainan berupa buku cerita, buku gambar, teka-teki, kuda-kudaan, telepon mainan, dan sebagainya. Nah, cara memainkannya bisa kita lakukan dengan sendiri atau kerjasama dengan temannya. Nanti ketika anak disuruh bekerja sama dengan temannya, anak akan melakukan interaksi sosial dan anak akan memperoleh pengalaman-pengalaman baru. Kemudian untuk yang terakhir yaitu APE pengembang emosional. Nah, pengembang keterampilan emosi anak ini bisa berupa mainan dari tanah liat, lumpur, balok-balok, hewan peliharaan, drama, dan buku cerita yang bergambar. Nah, di sini anak lebih ditekankan pada untuk mendalami isi
atau situasi tertentu yang sedang dialami dan dirasakan oleh anak sendiri, di mana nantinya anak harus dapat menjiwai apa yang ada di dalam cerita buku yang telah ia baca. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fira Nur Ivani, NIM 5071. Kali ini saya melanjutkan membahas materi jenis-jenis alat permainan edukatif untuk mengembangkan kognitif dan kreativitas anak usia dini. Nah, di sini ada beberapa alat permainan edukatif, jenis-jenisnya, dan langsung saja berikut menurut beberapa ahli jenis-jenis alat permainan edukatif. Yang pertama ada alat permainan edukatif untuk mengembangkan kemampuan bahasa. Menurut Sudono, alat permain ini dikembangkan oleh tokoh yang bernama Elizabeth Peabody. Nah, tokoh ini mengembangkan alat permainan berupa boneka tangan. Nah, boneka tangan sendiri berfungsi sebagai dapat mengembangkan kemampuan berbahasa anak. Kemudian boneka tersebut dilengkapi dengan papan magnet, kemudian gambar-gambar, kemudian piringan hitam yang berisi lagu dan tema cerita serta kantong pintar sebagai pelengkap. Nah, boneka tangan ini yang dikembangkan di PAUD dapat dilengkapi dengan panggung dan layar yang dapat diganti-ganti. Kemudian yang kedua ada alat permainan edukatif ciptaan Montessori. Nah, menurut Dr. Maria Montessori sendiri, alat permainan ini dapat mengingat konsep-konsep yang akan dipelajari dan tidak ada bimbingan dari guru maupun orang lain, sehingga memungkinkan anak untuk bekerja secara mandiri. Nah, alat permainan ini mengutamakan prinsip anak yang belajar secara mandiri dan dapat berpikir kritis. Untuk contoh alat permainan edukatifnya yaitu puzzle, kemudian papan geometri dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga ada APE Questionnaire. Nah, menurut Questionnaire sendiri, APE ini dapat mengembangkan kemampuan anak dapat berhitung, kemudian anak dapat mengenal angka, dan anak juga bisa bernalar. Nah, untuk contoh alat permainannya berupa balok. Nah, tapi di Indonesia balok ini sudah dimodifikasi oleh beberapa lembaga PAUD. Dan yang terakhir ada alat permainan ciptaan Froebel. Menurut Zaman dan kawan-kawan, Froebel sendiri memiliki alat khusus yang dikenal dengan balok Blockhaus. Nah, AP ini berupa balok bangunan yang suatu kotak besar dengan ukuran 20 x 30 cm yang terdiri dari balok-balok kecil berbagai ukuran dan merupakan kelipatannya. Kemudian di Indonesia juga Blockhaus ini dikenal dengan sebutan kotak kubus. Nah, kotak kubus sendiri dapat mengembangkan motorik anak dan daya nalar anak. Sekian dan terima kasih dari saya dan teman-teman. Kurang lebihnya
Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum